warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT Satuan Pendidikan SDN Cangkring Malang 2, Jalan Raya nomor 17A, Dusun Wage, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Haji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Unhas Jember. Dalam kesempatan ini pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 dengan tema memasuki usia balik materi kelas 4 semester 1 sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, untuk video praktek pembelajaran yang saya lakukan, mohon saran dan masukannya agar ke depan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Atas perhatiannya dan bimbingannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu dengan materi yang kedua. Semoga kita nanti apa yang kita sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semuanya nih. Allahumma amin. Nah, sebelum baru mulai, Pak mau absen dulu. Apakah di kelas 4A ini semuanya masuk anak-anak? Ada yang tidak masuk? Siapa? Bisa suratnya apa kak? Oh di guru kelas. Ya, semoga yang teman kita yang tidak masuk pada pagi hari ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada musuh silakan. Ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita menjadi anak yang lebih baik. Ya, manfaatnya yaitu supaya kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Allahumma amin. Nah, sebagai kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan menyanyikan lagu Nusantara, yaitu lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Silakan disaksikan dan ditirukan. Itulah Indonesia.
Sekarang Pak Arif mau bertanya kepada kalian, bagaimana kemarin kita pelajaran materi yang pertama, yaitu memasuki usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Dan kemarin apa anak-anak yang menjadi tanda-tanda usia balik untuk berpikir? Yang laki-laki pertama kemana apa? Mimpi basah. Terus apa lagi? Badannya semakin besar. Apa lagi? Terus untuk yang perempuan, ya sekarang setelah kita tahu memahami tentang materi yang kemarin, ya sekarang Pak Arif mau memberikan tujuan pembelajaran pada materi yang kedua ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi. Ya, kriteria yang ketuntasan pembelajaran pertama adalah kita siswa dapat menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik secara lengkap dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan kewajiban setelah memasuki usia balik lengkap dengan benar. Ya, maka dari itu mari kita pelajari. Silakan dibuka buku materi, buku paket agama Islam tentang memasuki usia balik berdasarkan ilmu biologi. Ya, sekarang mari bayangkan ya materinya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, marilah kita memasuki pada pembelajaran yaitu apakah kalian tahu apa itu ilmu biologi? Ilmu biologi ialah ilmu yang mempelajari apa saja makhluk hidup. Ada manusia, biologi secara khusus mempelajari tentang perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain adalah yaitu memasuki usia remaja. Ya, berikutnya. Kalian tahu gambar ini? Nah, ini adalah gambar anak remaja yang laki-laki dan ini adalah perempuan. Ya, kenapa kok berbeda ya? Ketika masih bayi dengan remaja, ya, karena memiliki apa? Secara ilmu biologi ini melalui apa? Ada perkembangan dari usia bayi, balik, bayi memasuki ke remaja. Ya, berikutnya. Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama apa laki-laki? Memiliki hormon terus ada perubahan, ada perubahan. Sedangkan yang perempuan yaitu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Untuk laki-laki dengan perempuan dalam perubahan fisiknya sama. Ya, sedangkan dengan perubahan mekanisme pun juga sama. Kalau laki-laki hormon testosteron itu adalah memiliki perubahan dalam hal apa? Nanti muncul yang namanya kumis, ya, jenggot, dan tubuhnya semakin besar dan kekar. Ya, kalau perempuan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, itu apa? Juga memiliki perubahan fisik. Yang dulunya itu tubuhnya kecil sekarang menjadi besar dan
memiliki bentuk dada semakin membesar, pinggulnya juga melebar. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah Pak Arif akan menjelaskan tanda-tandanya, sekarang kalian simak dan perhatikan video pembelajaran, yaitu tentang tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Silakan diperhatikan dan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solid, kita belajar materi PKI kelas 444 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat solid, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditutupi kumis, jenggot, atau janggut, tumbuh rambut ala kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tubuh janggut, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian
demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi menayangkan tentang video pembelajaran tentang pandangan ilmu biologi memasuki usia balik, sekarang saatnya Pak Arif akan menentukan ya tugas-tugas kelompok berdasarkan gaya belajar ya, yang diantaranya yaitu ada auditoris, ada kinestetik, dan ada visual ya. Yang kemarin sudah saya klasifikasi ya. Untuk kelompok auditori angkat tangannya sebelah mana? Ya, kelompok kinestetik kelompok 2 ya, dan kelompok visual kelompok 3. Nah ya, itu adalah nanti memiliki tugasnya masing-masing ya, yaitu sesuai dengan tugas kelompok yang baru akan sampaikan ya. Sebelum kita mulai kerja kelompok dan diskusi, marilah kita semangat kembali ya dengan apa? Ice breaking ya. Ya, ice breaking ini adalah sebagai motivasi semangat kita untuk belajar ya. Masih ingat ya? Silakan semuanya berdiri dan kita semangat ya. Ya, Pak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Sambil tersenyum. Giling, 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 giling. Sambil tertawa. Giling, 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 giling. Sambil teriak. Hore! Sekali lagi. Buka Tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Sambil tersenyum. Giling, 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 giling. Sambil tertawa. Giling, 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 giling. Sambil teriak. ya. Setelah kita semangat, kembali semangat lagi, maka Pak Arif akan membagikan tugas kelompoknya ya, sesuai dengan tugasnya yang Pak Arif sampaikan tadi, yaitu ada auditoris, ada kinestetik, ada visual ya. Untuk kelompok 1 ya, kelompok kinestetik tahun 2 ya kan. Kelompok visual ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktu mengerjakan tugas kelompok ini adalah 10 menit ya, yaitu tentang lembar kerja peserta ini. Silakan dimulai kerjasama dan kompak, silakan dikerjakan. Nah, setelah kalian tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang waktunya kita presentasikan ya. Pertama yang maju adalah kelompok dari auditori ya, kelompok A. Silakan maju bersama-sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok A ya. Meningkatkan
estetik. Kopi, silakan. Maju ke depan. Presentasikan hasil tugasnya. Ya. Satu, dua, dari kelompok 100 tadi itu bertanya kepada kelompok auditori bagaimana perubahan suara dari anak perempuan. Bisa dijawab Mas Yusuf? Jadi silakan. Nah, bagaimana jawaban dari Mas Yusuf? Betul, alhamdulillah. Oke, berikutnya dari pertanyaan berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Nah, tadi kelompok A2 itu bertanya bagaimana tanda-tanda ilmu biologi menurut ilmu biologi silakan, apakah bisa dijawab? Nah, dari pertanyaannya Adiba itu bertanya bagaimana tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Bagaimana, ada yang mau menjawab? Saya
Nah, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Maka tanda-tanda memasuki usia balik berdasarkan ilmu biologi tadi sudah kita jelaskan bersama-sama ya. Yaitu apa Kak? Yaitu pertama dari anak laki-laki kalau sudah mimpi basah ya, terus bertambahnya keringat ya, terus ada lagi suaranya semakin berat ya, dan lain-lain. Kalau perempuan apa nak? Yaitu menstruasi, head ya, terus terus apa lagi? Pinggangnya melebar. Lalu ada perubahan perasaan mentalnya ya, perubahan fisik dan sebagainya. Nah, setelah kita pelajari, mohon anak-anak belajar dengan semangat, tekun supaya nanti menjadi ilmunya bermanfaat. Ya, setelah ini marilah kita nanti akan adakan refleksi, yaitu ada ujian atau ada tes soal yang akan dilaksanakan di minggu yang akan datang. Ya, sekian ya. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, sudah semuanya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Mari sebelum kita akhiri materi pada pelajaran pagi hari ini, mari kita semangat dulu supaya kita semuanya gembira. Dan bagaimana perasaan kalian setelah menerima pelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan yel-yel kekompakan ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang murid. Alhamdulillah. Sekian dari Pak Arif. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.